Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, banjir yang melanda kawasan Pati dan sekitarnya sejak 2 pekan lalu kini mulai surut. Sebagian warga korban banjir Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Jakenan mulai kembali ke rumah mereka, dan sebagian lainnya masih tetap tinggal di posko pengungsian. Banjir di wilayah Pati sedikit demi sedikit sudah mulai surut. Pengungsi korban banjir tampaknya sudah mulai lega. Sebagian pengungsi sudah kembali ke rumah mereka, namun sebagian masih tinggal di posko pengungsian. Dari 500 jiwa yang mengungsi, 50 diantaranya sudah dapat kembali ke rumah. Kepala Desa Gedung Mulyo Jakenan, Sudarto, mengatakan sekitar 50 orang korban banjir sudah kembali ke rumah mereka, walaupun hanya sekedar membersihkan rumah, dan sebagian pengungsi lainnya sudah ada yang membawa harta benda mereka kembali ke rumah. Pak, jumlah pengungsi yang ada di Balai Desa Gedung Mulyo ini sekarang berkurang apa masih tetap, Pak? Ya, sudah berkurang. Dari mungkin banjir kemarin sudah sebagian sudah ada yang kembali ke rumah. Oh gitu. Ini yang mengungsi di sini itu berapa desa, Pak? 2 desa. Mana saja itu, Pak? Ngasto sama Gedung sendiri. Gedung Mulyo sendiri. Di posko pengungsian terlihat banyak lansia yang ikut mengungsi. Rata-rata warga yang tinggal di posko setempat yakni dari Desa Ngastorjo dan Gedung Mulyo Jakenan bagian barat. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Selain itu, banjir yang menggenangi wilayah Pati dan sekitarnya berdampak pada naiknya harga sembako. Harga beras di pasaran pun naik sekitar Rp500 per kilogramnya. Selain harga jual naik, pedagang pun mengeluhkan sulitnya pasokan. Selain berdampak pada naiknya harga komoditas sembako, banjir yang melanda wilayah Pati dan sekitarnya juga menyebabkan naiknya harga beras di pasaran. Dari pantauan di Pasar Sereko Pati, Jumat pagi, harga beras naik di kisaran Rp500 per kilogramnya. Untuk harga beras 64A, harganya kini mencapai Rp9.500 dari harga sebelumnya Rp8.000. Beras jenis 64B saat ini harganya Rp7.500, sedangkan harga beras ketan Rp13.000 per kilogram. Bahkan beras unggulan jenis Rojo Lele saat ini menghilang di pasaran. Suminah, salah satu pedagang, mengatakan selain menyebabkan harga jual beras naik, pihaknya pun mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan. Bu, untuk harga beras saat ini gimana, Bu, banjir ini? Ya naik tapi ya enggak seberapa. Naiknya berapa, Bu? Kira-kira ya Rp500 kilo, ya. Per kilonya ya. Oh, pengirimannya gimana? Agak sulit. Agak sulit ya. Perjalanannya juga agak sulit. Terganggu banjir gitu. Selain diakibatkan oleh kendala pendistribusian akibat banjir, naiknya harga akibat minimnya pasokan beras disinyalir areal pertanian padi yang seharusnya kini mulai panen puso akibat terendam banjir. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banyaknya ikan di tambak yang terlepas akibat terjangan banjir, kini para pemancing menjamur. Selain karena hobi, tak jarang ikan hasil pancingan para pemancing ini pun dijual kepada warga yang membutuhkan. Banyaknya ikan tambak milik warga yang lepas akibat terjangan banjir, para pemancing pun berlomba-lomba untuk mendapatkan hasil pancingan sebanyak-banyaknya. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan lingkar selatan Pati, puluhan orang berjajar sibuk dengan aktivitas memancingnya. Dwi Prayitno, salah satu pemancing, mengatakan selain karena hobi, dirinya sengaja memancing karena di tempat tersebut banyak ikan tambak milik warga yang terlepas akibat terbawa arus. Ia mengaku selain dikonsumsi sendiri, hasil tangkapan biasanya dijual kepada warga yang membutuhkan. Ya, selain cari hiburan, ya memanfaatkan ikan yang lepas daripada terbuang percuma. Biasanya dapat apa ikannya itu, Mas? Macam-macam, ada bawal, gurame, ada lele, nila. Kalau dapat banyak ya dijual harga miring. Oh gitu. Memancing di areal banjir memang lebih menghasilkan banyak ikan, terlebih di sekitar tambak. Namun masyarakat pun diminta untuk jangan memancing di dalam tambak warga, karena bagaimanapun pemilik tambak masih tetap mengharapkan ada ikan yang tersisa di dalam tambaknya, mengingat modal yang sudah dikeluarkan tidaklah sedikit. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan.
Demikian informasi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Berita 5 hari ini. Saatnya saya Mida Fitri mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat menikmati waktu istirahat Anda. Wassalamualaikum dan salam 5.